warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya dari Prodi 1 Informatika ingin menjelaskan tentang IO Command. 1. Jelaskan tentang IO Command dan IO Instruction VD tentang programmed IO. Dan 2. Jelaskan introvert processing pada teknik introvert drive IO. 3. Jelaskan fungsi, modul, diagram, dan operation direct memory access DMA. 1. Teknis program IO data saling diperlukan antara CPU dengan modul IO. CPU mengeksekusi program secara langsung, termasuk status perangkat, pengindra, pengiriman perintah, pembaca atau penulis, dan pemindahan data. Yang pertama, kita akan membahas IO command atau perintah IO. Terdapat 4 klasifikasi perintah IO, yaitu 1. Perintah kontrol, yaitu digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. 2. Perintah tes, yaitu digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul IO dan peripheralnya, yang dimana CPU perlu mengetahui bahwa peripheralnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, serta mengetahui operasi IO yang dijalankan dalam mendeteksi kesalahannya. 3. Perintah RAID, yaitu perintah yang mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal, yang mana selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. 4. Perintah write. Perintah ini kebalikan dari write, yaitu CPU memerintahkan modul IO untuk mengambil data dari bus untuk diberikan kepada peripheral tujuan data tersebut. Dalam teknis IO terprogram terdapat 2 macam implementasi perintah IO yang tertuang dalam instruksi IO. 1. Memory mapped IO. Terdapat ruangan tunggal untuk lokasi memori dan perangkat IO. CPU memperlakukan register status dan register data sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat IO. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tinggal untuk penulisan, dan keuntungannya yaitu efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruangan memori alamat. 2. Isolated IO. Pemisahan ruangan pengalamatan bagi memori dan ruangan pengalamatan bagi IO. Teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan yaitu sedikit instruksi IO. Jawaban untuk nomor 2 adalah teknik introvert driven IO. Kemungkinan proses tidak membuang waktu
Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O dalam modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya adalah melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Cara kerja teknik instruksi di isi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah misal write, kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dan prefill dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal instruksi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Terdapat berbagai macam teknis yang digunakan CPU dalam menangani program introspeksi. 1. Multiple interrupt lineage, yaitu teknik paling sederhana antara CPU dan modul dalam modul I/O, namun tidak praktis. Menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran instruksi modul I/O. Nomor 2. Software fault, yaitu CPU mengetahui adanya sebuah instruksi, maka CPU akan menuju routing layanan instruksi yang tugasnya melakukan fault seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan instruksi. Kerugian yaitu memerlukan waktu lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul. 3. Daisy chain, yaitu teknik yang lebih efisien menggunakan hardware fault. Seluruh modul I/O tersambung saluran instruksi CPU secara melingkar atau chain. Apabila ada permintaan instruksi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran instruksi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan instruksi. Nomor 4. Arbitrasi bus, yaitu pertama-tama modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini mengeluarkan saluran pemerintahan instruksi. Jawaban nomor 3. Direct Memory Access atau DMA adalah perangkat pengendali untuk memungkinkan transfer blok data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa adanya campuran tangan terus-menerus dari prosesor. Fungsi DMA agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Tanpa adanya DMA, CPU akan terus sibuk melakukan transfer data dan tidak dapat menyelesaikan instruksi yang lain. Modul diagram DMA. CPU mengirimkan data berikut ini ke DMA kontrol. Perintah read atau write alamat device yang akan diakses, alamat awal blok memori yang akan dibaca atau ditulis, jumlah blok data yang akan ditransfer.
CPU mengeksekusi program lain. DMA controller mengirimkan seluruh blok data per satu word langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. DMA controller mengirim instruksi ke CPU jika telah selesai. Dapat disimpulkan prinsip sederhana. DMA controller mengambil alih kerja prosesor dalam memproses instruksi yang masuk melalui IO fetch. Proses cukup mendapatkan laporan saja bahwa akan ada tugas yang dihandle oleh DMA controller, dan setelah beres tinggal nunggu laporan tugas beres. Cara kerja DMA: CPU mengirimkan data berikut ke DMA controller: perintah read write, kemudian alamat device yang akan diakses, kemudian alamat awal blok memori yang akan dibaca atau ditulis, kemudian jumlah blok data yang akan ditransfer, kemudian CPU mengeksekusi program lain, dan kemudian DMA controller mengirimkan seluruh blok data per satu word langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. Kemudian terakhir, DMA controller mengirimkan instruksi ke CPU jika telah selesai. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.